yang ingin saya bahas adalah apakah koalisi Presiden Prabowo ini gemuk atau bagaimana? Nah, tentu kita harus tetapkan dulu standarisasi gemuknya apa. Kalau kita mengacu pada komposisi kekuatan atau kursi-kursi partai di DPR, itu sebenarnya koalisi Presiden Prabowo tidak begitu gemuk juga. Kalau kita mengacu pada standar komposisi kekuatan di DPR. Tapi kalau kita mengacu pada kabinet, tentu dia gemuk, besar. Karena sejak Orde Baru, sejak pasca reformasi, itu tidak ada kabinet yang lebih besar. Nah, saya ingin tunjukkan satu graf ya, satu grafik. Nah, saya coba melakukan analisis untuk melihat apakah benar. Kalau kita mengatakan koalisi gemuk, itu kan kita mengacu pada berapa komposisi kekuatan partai-partai pendukung pemerintahan di DPR. Kita mulai dari 2000 periode 1 ya. Nah, jadi saya bedakan dulu antara koalisi pemilu dengan koalisi pemerintahan. Apa yang disebut dengan koalisi pemilu? Koalisi pemilu itu adalah koalisi pencalonan. Jadi partai atau gabungan partai bersepakat untuk mendukung calon presiden tertentu. Jadi koalisinya pra-kabinet. Koalisi pemerintahan adalah koalisi yang dibentuk oleh presiden terpilih. Jadi setelah selesai pemilu, kemudian presiden terpilih membentuk kabinet baik dari partai-partai pendukungnya atau partai yang tidak mendukungnya pada pemilu presiden. Nah, kita lihat ya, di periode pertama Pak SBY 2004-2009 itu koalisi pendukungnya hanya 40%. Sementara karena ada kebutuhan yang tadi, dia harus aman di DPR, dia khawatir dimakzulkan, dia khawatir adanya hak angket, dia butuh stabilitas, kemudian presiden terpilih menambahkan jumlah dukungannya di koalisi pemerintahan menjadi 74%. Komposisi kekuatan politik di DPR. Di periode kedua ada kecenderungan presiden incumbent kemudian karena dia populer mendapatkan dukungan koalisi yang besar. Makanya Pak SBY dukungan koalisi pemilunya menjadi 56,61. Koalisi pemerintahnya stabil di angka 70%-an. Pak Jokowi di periode pertama itu kita harus lihat dia hanya didukung oleh 36% perolehan. Jadi ketika 2004 pemilu presiden dilakukan 3 bulan setelah pemilu legislatif. Suara partai-partai pendukung Pak Jokowi ketika itu hanya 36%. Tapi kemudian dia gandakan jadi 68. Di periode kedua naik jadi 60. Tapi koalisi pemerintahnya langsung gemuk sekali sampai 91,3%. Pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo gemuk? Saya kira kalau kita lihat dari perbandingan ini, sebenarnya dibandingkan dengan periode pertama Pak Jokowi, dibandingkan dengan periode pertama Pak SBY dan periode kedua Pak SBY, situasinya oke, nggak terlalu gemuk, juga nggak terlalu kecil gitu ya, hanya sekitar 70%. Nah jadi komposisi ini kalau kita sudah hitung partai-partai pendukung plus PKS dan PKB ya. Kecuali Nasdem dan PDI Perjuangan itu 69. Jadi koalisi pendukung di pemerintahan sebenarnya juga nggak gemuk, standar lah. Bukan standar juga ya, oke lah di angka 69%-an. Tetapi yang gemuk itu sebenarnya adalah menterinya, kementeriannya. Oke, next bisa diturunkan, saya lanjut. Nah pertanyaannya adalah, sedikit lagi Pak Yose, 2 pertanyaan terakhir. Kenapa Presiden Prabowo membentuk kabinet gemuk? Jadi kalau koalisi sebenarnya nggak gemuk juga. Jadi saya lebih suka menyebutnya kabinet gemuk. Pertama kita harus ingat bahwa Gerindra bukan partai pemenang di legislatif. Gerindra hanya mendapatkan 86 dari 580 kursi di DPR, hanya 14%. Yang kedua, dia gemuk bisa jadi karena desain tim kampanyenya yang juga gemuk. Dan alasan yang ketiga adalah gemuk karena adanya kebutuhan dari presiden terpilih untuk
memastikan stabilitas politik di parlemen dan di luar parlemen. Nah ini di luar parlemen ini menarik ya. Ada tiga aspek ya. Pertama, partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR itu tetap diakomodasi di pemerintahannya Presiden Prabowo. PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora. Nggak dapat kursi di DPR tapi diakomodasi. Jadi stabilitas di luar parlemen. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok bisnis, keagamaan, relawan. Yang ketiga, kelompok penekan, ya, mantan aktivis mahasiswa, tokoh media, tokoh HAM, gitu ya. Dan yang keempat tadi yang disampaikan Pak Yose, mungkin juga karena ada kebutuhan untuk transformasi pada isu-isu strategis.